Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Kapten timnas Malaysia ngamuk, ia tak terima desain jerseynya sangat jelek. Bahkan ia menyebut desainnya kalah jauh dibandingkan dengan timnas Indonesia. Mengejutkan, Patrick Kluivert hanya akan pakai satu bek lokal yakni Rizky Ridho. Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam sudah resmi dicoret dari timnas senior. Nilai pasar Miss Hilges menurun, ternyata hal ini terjadi karena Hilges mengalami cedera. Diprediksi nilai pasarnya akan naik lagi setelah bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret nanti. Kabar gembira, Sandy Walsh siap jadi agen transfer pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sandy sampai diteror oleh pemain-pemain Belanda yang ingin bela skuad Garuda. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Kapten timnas Malaysia ngamuk, ia tak terima desain jerseynya sangat jelek. Bahkan ia menyebut desainnya kalah jauh dibandingkan dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani perjuangan penting dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan ini tidak hanya menarik perhatian karena persaingan ketat di lapangan, tetapi juga kabar baik yang mengiringi langkah skuad Garuda. Mulai dari pergantian pelatih hingga rencana mendatangkan pemain-pemain potensial melalui proses naturalisasi, timnas Indonesia terus menunjukkan ambisi besar untuk menembus panggung dunia. Dua nama yang tengah ramai dibicarakan adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang dikabarkan siap memperkuat tim nasional. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan tambahan kualitas dan memperkuat kedalaman skuad, terutama di lini serang. Tidak hanya itu, antusiasme publik juga semakin meningkat berkat peluncuran jersey terbaru timnas Indonesia. Dengan desain modern dan elemen budaya yang tetap terasa, jersey yang dirilis oleh Erspo ini langsung mencuri perhatian. Warna merah khas dipadukan dengan detail yang elegan membuat seragam ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Jersey terbaru ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga semangat baru untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang di kancah internasional. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dan mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026. Namun, di tengah euforia timnas Indonesia dengan jersey baru yang mendapat banyak pujian, suasana berbeda justru terjadi di Malaysia. Para penggemar Harimau Malaya tampaknya merasa kecewa dengan desain seragam terbaru tim mereka. Jersey yang dirilis oleh Puma itu menuai banyak kritik karena dinilai kurang menarik dan terlihat terlalu sederhana. Desain leher berbentuk V-neck dan warna kuning polos tanpa elemen dekoratif dianggap terlalu membosankan untuk ukuran seragam nasional. Para penggemar berharap ada sentuhan yang lebih kreatif, terutama mengingat reputasi Puma sebagai salah satu brand olahraga ternama di dunia. Namun, hasil akhir jersey tersebut justru menjadi sasaran hujatan, baik dari penggemar lokal maupun pencinta sepak bola di media sosial. Kekecewaan ini bahkan sampai dirasakan oleh kapten timnas Malaysia. Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan, ia mengungkapkan ketidakpuasan terhadap jersey tersebut dan secara terang-terangan membandingkannya dengan desain jersey timnas Indonesia. Ia memuji jersey Garuda yang dianggap lebih berkelas dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Situasi ini memunculkan perdebatan hangat di kalangan penggemar. Banyak yang berharap pihak federasi dan Puma dapat mendengar masukan ini dan mempertimbangkan desain ulang yang lebih sesuai dengan identitas dan kebanggaan nasional. Sejujurnya saya sangat kecewa dengan desain jersey yang dimiliki timnas Malaysia. Seperti yang kita ketahui bahwa jersey merupakan sebuah simbol kebanggaan suatu tim. Secara desain jersey timnas yang sekarang masih jauh dari memuaskan, ujar Kapten Timnas Malaysia pada media saat sesi wawancara. Apa yang diungkapkan oleh Kapten Timnas Malaysia tersebut tentu menjadi sesuatu yang memalukan, karena seharusnya seorang pemain bisa dengan bangga menggunakan jerseynya. Tapi yang terjadi ini justru sebaliknya.
Dari situasi ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menggunakan brand internasional ternama tidak selalu menjamin hasil desain yang lebih baik. Faktanya, brand lokal juga mampu bersaing dengan menciptakan desain yang tidak kalah menarik, bahkan terkadang jauh lebih unggul. Hal ini terbukti dari jersey terbaru Timnas Indonesia yang berhasil mencuri perhatian berkat sentuhan desain yang modern, penuh makna, dan elegan. Peluncuran jersey ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat baru, baik bagi para pemain maupun pendukung Timnas Garuda. Dengan mengenakan seragam yang dirancang penuh kebanggaan, pemain diharapkan tampil lebih percaya diri dan memberikan performa maksimal di setiap pertandingan. Tak hanya itu, semangat dari para pendukung juga sangat berperan dalam memberikan energi positif kepada tim. Jika pemain dan supporter dapat bersatu dalam satu visi, impian membawa Indonesia menembus Piala Dunia bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Jadi, mari terus dukung Timnas dengan penuh optimisme dan kebanggaan. Setuju kan guys? Mengejutkan, Patrick Kluivert hanya akan pakai satu bek lokal yakni Rizky Ridho. Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam sudah resmi dicoret dari Timnas Senior. Timnas Indonesia kini resmi ditangani oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap pemain lokal. Namun, jangan salah sangka ia tidak sembarangan memilih pemain. Pelatih baru ini hanya memberikan kesempatan kepada pemain lokal yang menunjukkan performa luar biasa, baik dari segi statistik individu maupun pengalaman mereka bermain di level klub. Pendekatan ini menunjukkan ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Dua nama pemain lokal yang sudah dipastikan menjadi bagian dari rencana sang pelatih adalah Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Rizky Ridho seorang bek tengah tangguh, dikenal dengan kepiawaiannya dalam menjaga lini pertahanan dan menjadi tembok kokoh di area belakang. Sementara itu, Marcelino Ferdinand, yang berposisi sebagai gelandang serang, terus mencuri perhatian dengan kreativitasnya dalam membangun serangan dan visi bermain yang matang meski usianya masih muda. Keduanya dianggap sebagai contoh pemain lokal yang memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Pelatih ini tampaknya ingin menggabungkan talenta lokal terbaik dengan strategi modern khas Eropa untuk membentuk tim yang solid dan kompetitif. Harapan besar pun disematkan kepada Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan rekan-rekannya untuk membawa Timnas Indonesia semakin dekat ke mimpi besar menembus panggung sepak bola dunia. Selain memastikan beberapa nama masuk dalam rencana tim, pelatih Patrick Kluivert juga mengambil keputusan tegas dengan mencoret dua bek lokal, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, dari daftar pemain Timnas Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi performa mereka di beberapa pertandingan terakhir, yang dinilai kurang memenuhi standar yang diinginkan oleh sang pelatih. Asnawi Mangkualam, yang biasanya menjadi andalan di posisi bek sayap, tampak tidak berada dalam performa terbaiknya saat menghadapi Cina. Permainannya yang tergesa-gesa dan kurang tenang di lapangan membuat Kluivert memberikan penilaian negatif. Hal ini menjadi catatan serius, mengingat stabilitas dan ketenangan adalah elemen penting di lini pertahanan. Sementara itu, Muhammad Ferrari menghadapi masalah lain yang turut memengaruhi karirnya di tim senior. Sikap emosionalnya saat laga Piala AFF lalu menjadi sorotan tajam, terutama ketika ia mendapatkan kartu merah yang merugikan tim. Insiden ini menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam mengontrol emosi, sesuatu yang sangat penting di level internasional. Keputusan mencoret dua pemain ini menjadi pesan tegas dari Kluivert bahwa hanya pemain yang memiliki mentalitas dan performa konsisten yang akan mendapat tempat di timnya. Dengan standar tinggi yang diterapkan, diharapkan Timnas Indonesia dapat terus berkembang menjadi tim yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Posisi bek di Timnas Indonesia saat ini memang penuh dengan persaingan ketat, dengan banyak pemain berkualitas yang siap bersaing memperebutkan tempat. Beberapa nama yang kini menjadi bagian dari lini pertahanan adalah Mees Hilgers, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, Jai Itzes, Shane Patinama, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Mereka semua memiliki kemampuan dan pengalaman yang membuat sektor pertahanan Timnas Indonesia semakin solid. Selain itu, ada dua nama lainnya yang masih bisa saja bergabung kembali ke dalam skuad, yakni Elkan Bagot dan Pratama Arhan. Namun, status kedua pemain ini masih belum jelas, karena sektor bek sudah dipenuhi oleh sejumlah pemain berkualitas.
Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan memberi tantangan besar bagi siapapun yang ingin mendapatkan tempat di tim inti. Melihat situasi ini, keputusan untuk mencoret Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari tentu menjadi bahan perbincangan. Bagi sebagian orang, keputusan ini bisa dianggap perlu mengingat kualitas dan performa kedua pemain tersebut tidak memenuhi ekspektasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mereka masih memiliki potensi dan layak diberi kesempatan lebih lanjut. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan ini atau justru sebaliknya? Bikin bangga, pelatih klub Sao Paulo ternyata senang Welber Jardim bisa bela timnas Indonesia U20. Sang pelatih bahkan merasa terhormat dan berharap Welber tembus timnas senior. Salah satu pemain muda berbakat timnas Indonesia, Welber Jardim, telah mencuri perhatian sejak kemunculannya di level internasional. Pemain keturunan Brasil ini menimba ilmu sepak bola di Akademi Sao Paulo, salah satu akademi terbaik di dunia. Sebelum mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia kelompok umur, perjalanan karirnya pun mulai menjadi sorotan, terutama karena performanya yang terus meningkat. Welber pertama kali dipanggil oleh pelatih Bima Sakti untuk memperkuat timnas Indonesia U17 dalam persiapan menuju Piala Dunia U17. Dalam turnamen tersebut, ia tampil impresif dan menjadi salah satu pilar penting skuad Garuda Muda. Penampilannya yang mengesankan membuat pelatih Indra Syafri turut memberi kepercayaan kepada Welber untuk membela timnas Indonesia U20 di turnamen Maurice Revello di Prancis. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan jelang Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Di bawah arahan Indra Syafri, Welber selalu mendapatkan kesempatan bermain, tak hanya di posisi aslinya sebagai sayap kanan, tetapi juga sebagai gelandang. Kemampuannya yang serbaguna dan penampilannya yang konsisten membuat Indra tanpa ragu memanggilnya kembali untuk memperkuat tim di ajang Piala AFF U19. Welber pun tampil luar biasa sepanjang turnamen, membawa timnas Indonesia meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand 1-0 di laga final. Keberhasilan ini semakin memperkuat keyakinan akan potensi besar Welber Jardim. Hal tersebut juga sejalan dengan prediksi ex-pelatih Brasil U17, Felipe Leal, yang pernah memuji bakat Welber saat ia masih berlatih di Sao Paulo. Felipe menyebut Welber sebagai pemain dengan masa depan cerah dan percaya bahwa ia akan bersinar saat membela timnas Indonesia. Perkataan Felipe kini terbukti, dengan Welber Jardim menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan timnas Indonesia di berbagai level. Tidak hanya membawa kejayaan untuk tim, performanya juga menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Melalui kerja keras, adaptasi, dan determinasi, Welber Jardim telah membuktikan bahwa dirinya layak menjadi salah satu talenta terbaik Indonesia. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, keberhasilannya juga menunjukkan bagaimana sepak bola dapat menjadi jembatan bagi talenta internasional untuk berkontribusi pada perkembangan sepak bola Indonesia. Kabar gembira, Sandy Walsh siap jadi agen transfer pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sandy sampai diteror oleh pemain-pemain Belanda yang ingin bela skuad Garuda. Sandy Walsh, bintang asing andalan timnas Indonesia, baru-baru ini menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam membantu para pemain keturunan Indonesia yang berminat bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berdarah Indonesia Belgia ini mengungkapkan bahwa banyak pemain asing yang memiliki darah Indonesia menghubunginya untuk bertanya tentang peluang bergabung dengan timnas Indonesia. Sandy mengatakan bahwa ia sering menerima telepon dan pesan dari pemain-pemain keturunan Indonesia yang tertarik untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mereka cukup antusias ingin menjalani proses naturalisasi dan segera bergabung dengan tim besutan Sintayong. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia, karena semakin banyak pemain berkualitas yang ingin memperkuat tim. Sebagai pemain yang kini membela KV Mechelen di Liga Belgia, Sandy Walsh sangat terbuka untuk membantu memfasilitasi proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tersebut. Ia merasa bahagia bisa berperan dalam memajukan sepak bola Indonesia dan memberi kesempatan bagi pemain keturunan untuk berkontribusi di level internasional. Dukungan Sandy untuk perkembangan timnas Indonesia mendapat apresiasi besar, dan ia kini menjadi salah satu pihak yang sering dihubungi oleh pemain-pemain keturunan yang ingin tahu lebih banyak tentang timnas Indonesia.
Salah satu pemain yang santer disebut-sebut akan segera bergabung dengan timnas Indonesia adalah Ole Roemeny, penyerang klub Belanda, FC Utrecht. Diprediksi akan segera dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Roemeny menjadi salah satu contoh pemain keturunan yang tertarik bergabung dengan Indonesia. Menurut Sandi, banyak pemain keturunan lainnya yang tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah melihat atmosfer luar biasa saat laga kandang timnas di hadapan para supporter Garuda yang fanatik. Fenomena ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini semakin menarik perhatian pemain luar, khususnya mereka yang memiliki darah Indonesia. Para pemain keturunan merasa tertarik dengan atmosfer yang diciptakan oleh supporter Indonesia dan kemungkinan besar mereka ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia. Keinginan mereka untuk mewakili Indonesia di ajang internasional tentu bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola tanah air. Dengan adanya Sandy Walsh yang memiliki banyak channel dengan pemain diaspora lainnya, hal ini tentu akan mempermudah pekerjaan PSSI yang ingin berburu pemain keturunan. Apalagi Walsh juga tak segan untuk menjadi perantara bagi PSSI dan pemain tersebut, sehingga prosesnya bisa lebih lancar dan cepat. Nilai pasar Miss Hilges menurun. Ternyata hal ini terjadi karena Hilges mengalami cedera. Diprediksi nilai pasarnya akan naik lagi setelah bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret nanti. Media Belanda, Twente Insight, baru-baru ini menyoroti penurunan harga pasar bek timnas Indonesia, Miss Hilges. Dalam laporannya, media tersebut memuji performa Miss, namun mencatat bahwa harga pasarnya mengalami penurunan. Berdasarkan data, nilai pasar Miss Hilges turun sebesar 1 juta euro, atau sekitar 16 miliar rupiah. Sebelumnya, Miss memiliki nilai pasar tertinggi di FC Twente, dengan perkiraan harga mencapai 10 juta euro atau sekitar 168 miliar rupiah. Namun kini, harga pasar bek yang membela FC Twente itu turun menjadi 9 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Meskipun terjadi penurunan harga, Twente Insight tetap mengakui bahwa Miss Hilges adalah salah satu pemain terbaik di klub. Dengan penurunan ini, Miss kini menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan harga pasar tertinggi di Twente. Di sisi lain, meskipun harga pasarnya mengalami penurunan, Miss Hilges tetap menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia. Penurunan harga ini sebagian besar disebabkan oleh cedera yang membuat Miss absen dalam beberapa pertandingan. Namun, ada optimisme bahwa harga pasar Miss Hilges akan kembali meningkat setelah tampil membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Penampilan solidnya di level internasional diyakini dapat mengembalikan performa dan nilai pasarnya, serta memperkuat reputasinya sebagai salah satu bek muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Seiring waktu, potensi Miss untuk berkembang semakin besar, dan dengan pengalaman bertanding di ajang-ajang besar, harga pasar dan statusnya sebagai pemain bertalenta di Eropa diprediksi akan kembali meroket, apalagi di timnas Indonesia dia juga dikenal memiliki performa yang sangat cantik. Dalam laga perdananya, Hilges langsung diturunkan sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh. Penampilannya sangat mengesankan, di mana ia berhasil memenangkan 8 duel darat, 4 duel udara, dan melakukan 3 clearance. Selain itu, pemain FC Twente ini juga berhasil melakukan 5 tackle serta memberikan 1 umpan yang berharga. Setelah pertandingan melawan Bahrain, Hilges kembali diturunkan dalam laga kontra China, di mana ia tampil selama 45 menit. Meskipun waktu bermainnya lebih sedikit, ia tetap menunjukkan performa yang aktif dengan melakukan 33 operan dan 1 tackle. Langsung gaspol, Sintayong terbang langsung ke Italia untuk melihat performa kiper Emil Audero. Sintayong yang akan menilai apakah Emil bisa masuk skuad timnas atau tidak. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, baru-baru ini terlihat menghadiri pertandingan kandang klub Serie B Italia, Como 1997. Kehadirannya memicu spekulasi bahwa ia sedang memantau performa Emil Audero, kiper Como yang memiliki darah Indonesia dari Nusa Tenggara Barat. Namun, PSSI segera memberikan klarifikasi, menyebut bahwa kunjungan Sintayong bukan untuk memantau pemain tertentu, melainkan sekadar mencari inspirasi dan menyerap pengalaman dari sepak bola internasional. Nama Emil Audero sendiri sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia.
Jauh sebelum kemunculan Maarten Paes, kiper keturunan Belanda yang belakangan juga menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Audero dikenal sebagai penjaga gawang berkelas dengan pengalaman bermain di Serie A bersama klub-klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Saat ini, ia memperkuat Como di Serie B dan tetap menunjukkan performa impresif yang membuatnya terus menjadi sorotan. Arya Sinulinga, salah satu petinggi PSSI, menegaskan bahwa kualitas Emil Audero sudah tidak perlu diragukan lagi. Menurut Arya, seorang kiper sekelas Audero yang memiliki pengalaman di Serie A tidak perlu dipantau langsung oleh Shin Tae-yong, karena penampilannya sudah dapat dianalisis melalui rekaman pertandingan yang tersedia secara global. Arya juga menambahkan bahwa jika Shin benar-benar tertarik pada Audero, langkah konkret yang lebih relevan adalah membahas prospek naturalisasinya, atau menyiapkan skema untuk membujuk sang pemain agar mau membela timnas Indonesia. Meski demikian, kehadiran Shin di Stadion Como tetap memancing perbincangan, terutama karena Emil Audero dianggap sebagai salah satu kiper keturunan terbaik yang pernah dikaitkan dengan timnas. Potensinya untuk memperkuat skuad Garuda menjadi daya tarik tersendiri, terutama mengingat kebutuhan timnas akan penjaga gawang dengan kualitas internasional. Terlepas dari spekulasi ini, kehadiran Shin Tae-yong di pertandingan Como dapat dimaknai sebagai bentuk dedikasinya dalam mempelajari sepak bola dari berbagai sisi. Dengan pengalaman dan pengamatan yang ia lakukan, Shin diharapkan dapat terus membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagi Emil Audero sendiri, meski belum ada langkah konkret, ia tetap menjadi nama yang akan terus diperbincangkan sebagai salah satu aset berharga yang berpotensi memperkuat Garuda di masa depan. Mantap, Yakob Sayuri sudah sembuh dari cedera dan siap kembali ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakob mengungkapkan dia siap jalani latihan bersama Shin Tae-yong yang terkenal keras. Yakob Sayuri kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia setelah beberapa waktu absen karena cedera. Kembalinya pemain sayap kanan ini memberikan kesempatan kedua bagi dirinya untuk menunjukkan kemampuan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menyadari betapa pentingnya laga tersebut, Yakob mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ia siap bekerja keras dan menjalankan peran apapun yang diberikan, meskipun itu akan menguras tenaga ekstra. Sebagai pemain yang memiliki peran vital di formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang diterapkan Shin Tae-yong, Yakob paham betul bahwa perannya memerlukan stamina yang sangat tinggi. Ia harus bergerak naik turun sepanjang pertandingan untuk memberikan kontribusi maksimal di lini serang dan pertahanan. Yakob juga optimistis pelatih telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Australia di leg kedua mendatang, setelah hasil imbang yang diraih pada pertemuan pertama. Laga kedua Indonesia melawan Australia akan digelar di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025, dan menjadi sangat krusial bagi Indonesia. Tim Garuda memerlukan poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat tinggi dan kesiapan fisik yang optimal, Yakob Sayuri berharap bisa memberikan yang terbaik untuk membantu Indonesia meraih hasil maksimal di laga tersebut. Yakob Sayuri, gelandang yang dikenal sebagai salah satu kebanggaan timnas Indonesia, resmi bergabung dengan Malut United pada Juli 2024. Ia melakukan debutnya pada awal Agustus saat menghadapi Madura United, di mana ia bermain selama 86 menit. Hingga saat ini, Yakob telah tampil dalam 3 pertandingan bersama klub barunya. Selain laga melawan Madura United, ia juga beraksi melawan Persebaya dengan durasi 77 menit, dan kemudian tampil selama 57 menit melawan Bali United. Performa awal Yakob di klub menunjukkan potensi besar dan keterampilan yang dapat diandalkan di lini tengah. Dengan kontribusinya yang signifikan, dia diharapkan dapat terus berkembang dan membantu tim meraih kesuksesan lebih lanjut dalam kompetisi yang akan datang. Antusiasme penggemar untuk melihat aksi lebih lanjut darinya sangat tinggi.